Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, hari ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan bukakan bagi Kakak Rita, bagi adik-adik yang ada di rumah. Kita bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, sukacita yang masih Tuhan berikan buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Semua adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat untuk memuji dan menyembah akan Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Rita minta semua anak-anak sekolah minggu untuk berdiri. Sama-sama kita memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan, Bapa, selamat pagi Bapa. Adik-adik sekolah minggu semuanya lipat tangan, tutup mata, karena kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kepadamu pada pagi hari ini bersama dengan semua anak-anak sekolah minggumu, kami datang menaikkan pujian dan syukur kami, kesempatan yang baik Tuhan boleh karuniakan, anak-anakmu boleh beribadah kepadamu. Karena itu Tuhan, dari awal sampai selesainya ibadah ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menyertai. Di dalam nama-Mu kami datang berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan bahwa Kakak Rita percaya semua adik-adik sekolah minggu tetap semangat untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan kembali. Kita memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan, bila roh Allah ada dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun kenari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun kenari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun kenari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun kenari. Sekali lagi kita ulang pujian ini dengan bersukacita. Bila roh Allah ada di dalamku,
Baik adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan masuk di dalam pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kembali Kakak Rita mengajak semua adik sekolah minggu untuk berdiri. Sama-sama kita mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Baik adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan membawa persembahan kita untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Kakak Rita berharap semua anak-anak sekolah minggu membawa persembahannya dengan rapi, dilipat dengan baik ya. Jadi jangan ada yang bawa persembahan dengan cara diremas-remas, tetapi kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan sopan, dengan baik, dibawa kepada Tuhan dengan rapi ya. Oke, sambil persembahan dikumpulkan, dijalankan, kita mau memuji Tuhan yang mengatakan berilah yang baik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Sekali lagi kita ulang pujian. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Ya, puji nama Tuhan bahwa kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa persembahan yang dibawa kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan pasti menerimanya dan Tuhan akan terus menambahkan berkat di dalam kehidupan kita. Baik adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat sebentar yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Nilda Lolongan. Namun sebelum sama-sama kita berdoa syafaat, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita mau menaikkan permohonan kita kepada Tuhan melalui doa syafaat kita pada pagi hari ini. Dan sebelum itu, Kakak Rita kembali mau mengajak anak-anak sekolah minggu untuk kita memuji Tuhan dari pujian Ku daki daki gunung yang tinggi. Semuanya tahu kan lagunya? Oke, dengan semangat, pakai gerakan yang tahu gerakannya, kita memuji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lembah yang dalam, melintasi padang
kau ada, hidup tapi kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami datang menghampiri-Mu, menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu untuk pertolongan Tuhan bagi semua anak-anak sekolah minggu-Mu sepanjang 1 minggu lagi lamanya. Terima kasih Tuhan memberkati di dalam pendidikan mereka, sekalipun masih harus menempuh pendidikan dari rumah mereka. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan Tuhan boleh karuniakan bagi mereka. Mereka semua ada sehat dan kuat sampai pada pagi hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan bahwa Tuhan boleh mempercukupkan semua kebutuhan hidup mereka siang dan malam. Terima kasih atas pertambahan usia yang Tuhan boleh berikan bagi beberapa anak sekolah minggu-Mu. Kami bersyukur bersama dengan Arselin Ampang, kami bersyukur bersama dengan Elora, kami bersyukur juga bersama dengan Alexandra Tendean. Terima kasih Tuhan atas karunia atau berkat pertambahan usia yang Tuhan boleh karuniakan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati akan anak-anak-Mu ini di dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih juga Tuhan bahwa Tuhan boleh memberkati semua pembimbing sekolah minggu di dalam mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan, terlebih di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus menopang mereka, memakai mereka menjadi alat yang sungguh berguna di dalam tangan kasih Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan kepadamu Tuhan, Engkau memperhitungkan semuanya itu menjadi pelayanan yang menyenangkan akan hati Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan orang tua dari semua anak-anak sekolah minggu-Mu di dalam rutinitas mereka setiap hari bekerja. Terima kasih bahwa Tuhan melindungi, Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Dan kami terus berdoa biarlah kiranya Tuhan yang akan terus menyertai semua orang tua dari anak-anak-Mu ini. Berikan hikmat, kuasa, kemampuan daripada Tuhan untuk mereka boleh membimbing akan anak-anak-Mu kepada jalan Tuhan. Begitupun juga Tuhan dalam pekerjaan mereka setiap hari, Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan melindungi dan memberkati sehingga melalui pekerjaan mereka akan nyata berkat Tuhan, mereka boleh nikmati bersama dengan anak-anak mereka. Kami terus berdoa kepadamu untuk semua anak-anak sekolah minggu-Mu ini, bimbinglah terus mereka di dalam kehidupan setiap hari. Berikan kesehatan, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Berkati terus mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh menjaga hidup mereka, tetap berkenan kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak akan terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak terpengaruh dengan pergaulan yang tidak menyenangkan akan hati Tuhan. Dan biarlah kiranya dari hari ke hari, semua anak-anak-Mu terus bertumbuh di dalam cinta kasih akan Tuhan sendiri. Kami berdoa kepadamu Tuhan bahwa melalui ibadah ini, semua anak-anak sekolah minggu-Mu telah membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan. Berkatilah persembahan mereka Tuhan, dan supaya boleh dipakai di dalam pelayanan-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan terus mengaturkan berkat-Mu di dalam kehidupan semua anak-anak sekolah minggu-Mu ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan oleh Kakak Pince. Semuanya siapkan Alkitabnya, karena kita akan menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Kakak Rita kembali minta adik-adik semua untuk berdiri. Mari kita sambut firman Tuhan hari ini dengan memuji Tuhan yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Teruslah tumbuh sirami jiwaku,
berdua, 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 Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Wah, semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Sudah siap? Oke, semua sudah siap. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ingatkan dulu ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, tidak boleh main-main ya. Tidak boleh ganggu kakaknya, ganggu adiknya, jalan-jalan, makan, main HP, apalagi tidur. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, semua sudah siap? Kalau sudah siap, duduk yang tenang, duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya. Kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, juga anak-anak sekolah minggu hamba-Mu yang akan mendengarkannya. Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dimampukan untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap membaca dan merenungkannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, berapa minggu ini kita sudah belajar firman Tuhan tentang perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang penabur. Yang kedua, kita belajar tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Minggu yang lalu kita belajar tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan minggu ini kita masih belajar tentang perumpamaan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius itu terdapat di perjanjian mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Pintar semua di perjanjian baru. Ayo kita buka kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ya. Kita baca bersama-sama. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu, silakan adik-adik menonton video berikut ini ya.
Nah, semua sudah menonton videonya? Videonya bagus tidak? Bagus ya? Iya. Videonya bercerita tentang dua orang yang sedang membangun rumahnya. Yang satu dia membangun rumahnya di atas batu ya, di atas pondasi yang kuat. Dia menyusun batu-batu, dia membangun rumahnya. Nah, yang satu lagi membangun rumahnya di mana? Iya, membangun rumahnya di atas pasir, di atas pondasi pasir yang jadi pondasinya ya. Dia membangun rumahnya. Kemudian datanglah badai, datanglah hujan yang lebat, ya, angin melanda kedua rumah itu. Nah, yang mana yang rubuh adik-adik? Yang dibangun di atas batu atau yang dibangun di atas pasir? Wah, yang rubuh adalah rumah yang dibangun di atas pasir. Kenapa dia rubuh? Karena dia tidak mempunyai dasar atau pondasi yang kuat. Sementara rumah yang dibangun di atas batu, dia dibangun di atas pondasi yang kuat, di atas dasar yang kuat yaitu batu, sehingga ketika hujan datang, badai datang, banjir datang, rumah ini tetap berdiri. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita juga anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak sekolah minggu yang kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, ya, menjadi anak-anak sekolah minggu yang kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan itu bagaimana? Ibu guru, bagaimana kakak sekolah minggu? Kuat di dalam Tuhan artinya anak-anak yang tidak mudah dipengaruhi, anak-anak yang tidak mudah, tidak gampang dibodoh-bodohi. Ya, orang sekarang bilang dibodoh-bodohi, diajak-ajak ya. Anak sekolah minggu yang tidak gampang dipengaruhi, tidak gampang dibodoh-bodohi, tidak gampang diajak-ajak melakukan yang tidak baik. Ya, itu kuat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik tahu bahwa iblis itu punya begitu banyak cara untuk menggoda kita, untuk menggoda anak-anak sekolah minggu, sehingga kita, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita mudah terpengaruh, kita mudah ikut-ikutan, kita mudah jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, Ibu Guru, tadi Ibu Guru bilang menjadi anak sekolah minggu yang kuat di dalam Tuhan. Terus bagaimana caranya Ibu Guru kalau kita mau menjadi anak sekolah minggu yang kuat di dalam Tuhan? Semua mau tahu caranya? Kalau mau tahu caranya, duduk baik-baik, dengarkan baik-baiknya ya. Yang pertama, cara untuk kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang kuat di dalam Tuhan, yang pertama harus tahu firman Tuhan. Harus tahu firman Tuhan. Wah, kita harus tahu firman Tuhan. Kenapa, Dik, kita harus tahu firman Tuhan? Ya, pasti ada yang bertanya, kenapa kita harus tahu firman Tuhan? Nah, kenapa? Karena firman Tuhan berisi semua perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, berisi firman Tuhan ini berisi begitu banyak perintah Tuhan, begitu banyak berita yang ajaib, yang mujizat-mujizat Tuhan. Ya, begitu banyak perintah Tuhan, berisi perintah Tuhan. Nah, oh begitu Ibu Guru ya, karena firman Tuhan ini berisi perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Terus Ibu Guru, bagaimana lagi caranya kita mau tahu firman Tuhan sementara saya ini masih kecil, saya tidak tahu membaca. Nah, kalau kita mau tahu firman Tuhan, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan setiap saat. Ya, kita membaca firman Tuhan setiap saat supaya
kita semakin mengerti, kita boleh semakin memahami, semakin tahu semua perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Contohnya, firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Artinya bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk kita menghormati kedua orang tua kita. Terus firman Tuhan bilang juga, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Wah, ini perintah Tuhan, ini mengandung larangan. Ya, Tuhan bilang jangan mencuri, jangan bersaksi dusta atau berbohong. Wah, ini perintah Tuhan yang mengandung larangan, berarti Tuhan melarang kita untuk tidak mencuri, Tuhan melarang kita untuk tidak berbohong, ya, melarang kita untuk jangan berbohong, ya, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta atau jangan berbohong. Jadi Tuhan mau kita melakukan perintahnya ini. Kenapa? Kenapa tuh firman Tuhan bilang jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong? Karena firman Tuhan bilang mencuri atau berbohong atau mengucapkan saksi dusta itu adalah dosa. Nah, itulah mengapa kita harus tahu firman Tuhan, karena firman Tuhan berisi seluruh perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ibu guru, saya masih kecil, saya tidak bisa membaca. Ibu guru, bagaimana Mi? Nah, kalau adik-adik sekolah minggu yang masih kecil, yang belum tahu membaca, panggil mamanya, panggil bapaknya, atau kakaknya, atau siapa saja yang ada di rumahnya. Minta tolong untuk bacakan firman Tuhan. Mama, bapak, saya minta tolong, saya tidak tahu membaca, tolong bacakan saya firman Tuhan. Ya, yang sudah tahu membaca, yang sudah pintar membaca, mari adik-adik sekolah minggu kita membaca firman Tuhan setiap hari. Ibu guru, panjang sekali firman Tuhannya Ibu guru. Kalau panjang, caranya bagaimana? Kita membacanya satu hari saja satu ayat. Kalau bilang panjang, ya, yang penting kita membaca firman Tuhan setiap saat. Ya, satu ayat, satu hari. Besok lagi kita lanjutkan, ya, supaya kita lebih tahu dan mengerti firman Tuhan. Kita tahu isi firman Tuhan ini. Ya, itu cara yang pertama untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang kuat di dalam Tuhan, yaitu tahu firman Tuhan, mau rajin membaca firman Tuhan setiap saat, ya, setiap waktu kita mau membaca firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah tahu firman Tuhan, ya, kita sudah mengerti firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita, ya. Bukan hanya sekedar tahu. Saya tahu gitu isinya firman Tuhan. Tuhan bilang firman Tuhan itu ditulis jangan mencuri. Saya tahu, tapi kita tidak lakukan. Yang Tuhan mau adalah kita tahu firman Tuhan dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kalau kita sudah tahu firman Tuhan dan kita sudah melakukannya dalam hidup kita, maka kita jangan menyimpan sendiri, ya, tetapi kita juga harus menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar kita, kepada mama, kepada bapak, kepada kakak, adik, bahkan semua orang, supaya semua orang juga bisa menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak gampang dipengaruhi, mereka tidak gampang jatuh ke dalam dosa. Nah, sama seperti firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Firman Tuhan bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana, orang yang pintar yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi orang yang bodoh
Orang yang mendengarkan perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Nah, adik-adik mau jadi orang yang mana? Orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Pasti tentunya semua mau jadi orang yang bijaksana. Ibu guru saja mau menjadi orang yang bijaksana, orang yang pintar, yang mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, jangankan adik-adik sekolah minggu bilang, saya masih kecil, saya tidak tahu membaca. Ya, tetapi meskipun kita masih kecil, sedari kecil kita harus mau belajar untuk mau tahu firman Tuhan, dengan kita mau membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak bagikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita renungkan dalam hidup kita, dan Tuhan menuntun kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum kakak menutup firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami Tuhan bagaimana cara untuk kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekalipun kami masih kecil, ajar kami Tuhan, pimpin kami untuk kami mau terus belajar, mau tahu akan firman Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami, setiap saat, dan mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kembali kakak Rita minta semuanya berdiri. Kita menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan yang mengatakan, terima kasih Tuhan. Dan doa berkat sebentar oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan Tuhan bagi semua anak-anak-Mu di dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Terimalah ibadah mereka sebagai korban syukur mereka yang berkenan kepadamu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai pagi hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Jadikan putramu Tuhan.